Pergi ke desa naik taksi. Cakep. Beli soto pakai nasi. Ayo perhatikan ke sini dan jangan pikir yang gak pasti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya dan salam kebajikan bagi kita semua. Siamo, Tutti Fratelli. yang terhormat Kakak Dewa Juri dan Kakak Panitia yang ada di sini, serta teman-teman yang berbahagia. Sawadee Tuhan, kenalin kita PM, yang pastinya bukan malam ya. Saya Padizani Keshendria Aizizara bersama rekan Saya Marisa Naila Valencia, kami dari PM Muhammadiyah SMP Negeri 4 Surabaya. Sobat PMN. Aku lihat-lihat kalian pada 3L deh. Mak, Letih lesu. Gimana kalau kita nambah power kita dengan cara jargon bareng-bareng? kalau kita bilang donor darah sukarela, kalian jawab Setetes darahmu sejuta harapan. Oke, kita mulai ya. Hanadusen, donor darah sukarela, setetes darahmu sejuta harapan. Nah, gini dong, udah full power. Sebelum memulai presentasi pada kali ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu agar selalu diberi kelancaran oleh Tuhan. Berdoa dimulai. Berdoa tidak pernah selesai. Teman-teman, kalian tahu gak sih bahwa setiap harinya ada pasien kecelakaan, ibu melahirkan, bahkan seseorang yang menderita thalassemia. Namun seringkali stok darah pada PNI terbatas. Hal ini disebabkan karena kesadaran dan kepedulian masyarakat yang masih minim. Maka dari itu berdirinya kita di sini bukan karena tidak diberi kursi, tetapi kita ingin memberi kalian edukasi. Sekaligus mengajak kalian untuk lebih peduli terhadap pentingnya darah bagi seseorang yang membutuhkan. Oke, aku juga penasaran deh. Kira-kira di antara kalian yang hadir kali ini tuh ada yang tahu gak sih apa pengertian dari donor darah sukarela? Ada yang tahu nggak? Kasih tahu deh. Oke. Oh iya, selain itu di donor darah sukarela ada juga loh yang namanya golongan darah. Mungkin beberapa dari kalian belum tahu ya. Sudah. Oke kok, kita bisa beritahu. Jadi, donor darah sukarela ialah ketika seseorang yang ingin mendonorkan darahnya secara sukarela, tanpa paksaan, tanpa dapatnya imbalan, dan tanpa mengetahui untuk siapa darah tersebut diberikan. Selain itu ada juga loh yang namanya transfusi darah. Nah, transfusi darah ini ialah proses pemindahan darah dari seseorang yang sehat dan memenuhi kriteria kepada seorang yang membutuhkan. Teman-teman, kalian tahu tidak? Kalau donor darah itu dibagi menjadi dua. Yang pertama, ada donor darah sukarela, yaitu ketika seseorang yang memberikan darahnya secara sukarela. Dan ada juga yang namanya donor darah pengganti, di mana seseorang mendonorkan darahnya kepada seseorang dan tentunya ia tahu untuk siapa darah tersebut nantinya akan diberikan. Ya. For your information, untuk darah yang ditransfusikan ke orang lain dapat berupa darah lengkap ataupun komponen darah lo. Oke, first of all, aku bakal bahas tentang darah lengkap. Jadi darah lengkap adalah darah yang mengandung seluruh komponen darah. Sedangkan komponen darah sendiri terdiri dari plasma darah, sel darah merah, sel darah putih, dan trombosit. Pastinya kan bertanya-tanya, kenapa sih seseorang yang kehilangan banyak darah membutuhkan pendonor? Kenapa tuh Kak Nay? Karena darah memiliki fungsi sebagai pengatur oksigen, menjaga tekanan. Karena darah berfungsi untuk menjaga tekanan darah, mengangkut oksigen, membawa nutrisi, serta melindungi tubuh kita. Dan darah kita